Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim tentu ingin memperoleh kehidupan yang bahagia di akhirat dengan memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan. Namun untuk mendapatkan kenikmatan di dalam surga bukan persoalan mudah, karena banyak rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi dan kita atasi. Karena itu, orang yang ingin mendapatkannya harus rela menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Apakah persyaratan itu? Yang pertama adalah at-taibun, hamba-hamba Allah yang selalu bertaubat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan disengaja atau tidak disengaja. Karena orang yang baik itu bukan orang yang menyendiri agar terhindar dari dosa, terhindar dari kesalahan, kehilapan, bukan. Tapi orang yang baik adalah orang yang senantiasa berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama manusia. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa atau kehilapan-kehilapan. Karena memang manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Nah, orang yang baik itu adalah orang yang ketika melakukan kesalahan, kehilapan, ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni hamba-hambanya, mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Apabila hamba itu tahu bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu, lalu kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Maha Pengampun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Dia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu kemudian syarat yang kedua untuk mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah al-abidun. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beruntung yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, orang-orang yang senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian syarat yang ketiga untuk bisa mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap hamba Allah yang beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dialah sebagai umat terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan dialah termasuk umat-umat terbaik. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang diciptakan untuk manusia, menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan. Ketika kita melihat kemungkaran, cegahlah dia. Jika engkau mampu dengan tanganmu, dengan kekuatanmu. Jika kau tidak mampu, maka dengan lisanmu, nasihati dia. Dan jika kamu tidak mampu dengan ucapanmu, adalah dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, salah satu persyaratan agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah al-hamidun, senantiasa memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hanya Allah lah yang patut kita puji dan kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan kenikmatan itu kita manfaatkan dalam bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kepadamu. Dan syukurilah nikmatku. Jangan engkau mengkufurinya. Karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak mampu menghitungnya begitu banyak. Dan keistimewaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa membandingkan dengan materi, dengan apapun. Begitu luar biasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Karena itu sungguh hamba-hamba Allah tidak bersyukur kepada Allah apabila ia tidak beribadah, apabila ia tidak sujud, apabila ia tidak ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hamba-hamba Allah yang tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Karena itu kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah dan memanfaatkannya dalam bentuk menyembah, beribadah, ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah persyaratan-persyaratan yang apabila seorang hamba bisa memenuhinya, maka ia bisa masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan itu adalah kenikmatan yang tidak akan ada batasnya. Demikianlah hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan terlebih-lebih keberuntungan di akhirat. Semoga ada manfaat dan berkahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.